Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan masih semangat untuk belajar sama-sama gitu ya. Semangat untuk terus mengenal diri ya, dimana memang tujuan dari sesi ini semua adalah kita makin mengenal diri kita sendiri gitu ya. Nah, kita review sedikit ya, jadi mengingatkan juga bahwa ini ternyata kita sudah di sesi keempat, dimana sesi keempat ini adalah bagian akhir di bagian pertama, gitu. Dimana bagian pertama ini adalah fondasinya. Kalau ibarat rumah, kita bikin fondasinya, ini perlu dikuatkan dulu, ya. Karena nanti untuk bagian kedua nanti fondasinya ini jadi dasar untuk kita rebirth menjadi yang baru, versi aku yang baru. Waalaikumsalam, silakan. Excited buat kesini. Oke, langsung ngebut tuh guys. Oke, seperti biasa saya nyari film apa nih yang cocok untuk sesi ini untuk menyelaraskan hati, pikiran dan tindakan. Ini film, kalau ada yang mau baca bukunya boleh tuh, ada bukunya. Jadi film ini menggambarkan perjalanan seorang, siapa sih namanya, nggak salah Patel ya, namanya Patel, India kan dia. ya orang India yang mau Ian Martel ya, dia mau migrasi ke Kanada dengan membawa kebun binatang-binatang yang ada di kebun binatangnya. Tapi dalam perjalanan kapalnya itu karam dan dia selamat di Skoci ini, tapi ditemani beberapa binatang buas. Salah satunya macan ini, terus ada hyena, ada orang hutan atau nggak salah, ada 4 atau 5 binatang gitu. Dan pada akhirnya ada yang dimakan oleh si macan ini karena mereka kan harus bertahan hidup, ya. Hingga akhirnya berbulan-bulan mereka di tengah laut terdampar hanya berdua ini. Di akhir cerita si Ian Martel ini bilang itu adalah perjalanan dia, ternyata perjalanan spiritual dia. Jadi macan itu gambaran emosi dia. Hyena itu gambaran, jadi semua binatang-binatang yang ada di Skoci itu tadi adalah gambaran emosi-emosi lamanya dia. Jadi dia gimana dia berdamai dengan emosi-emosinya itu, yang digambarkan dengan binatang-binatang yang ada di kebun binatangnya itu, ya. Sampai yang paling terakhir, emosi yang paling sulit dia lawan adalah macan ini, yang buas, yang marah. Nggak bisa dia lawan. Iya. Jadi perjalanan emosi dia yang paling lama dengan si macan ini. Jadi di akhir buku, jadi kita dikasih 2 opsi, mau percaya cerita yang difilmkan ini atau perjalanan spiritual si Ian Patel ini. Ya. Jadi di akhir sesi, jadi kan si Ian Patel di akhir ceritanya di filmnya dia diwawancarai untuk membuat buku ini. Jadi dia cerita, silakan kalian mau percaya yang mana, mau percaya yang cerita beneran macan yang dari kebun binatang ini atau macan sebagai gambaran emosi, gitu, ya. Jadi kita dikasih pilihan mau percaya yang mana, kedua-duanya. Sebenarnya sih kedua-duanya kalau dipahami ya relate gitu ya. Gitu ya. Dan saling terhubung gitu. Oke. Nah, untuk mulai seperti biasa kita mau menggali tentang diri kita untuk mengecek keselarasan kita, hati, pikiran dan tindakan kita, gitu ya. Kuisnya sama seperti 2 minggu yang lalu, tapi sekarang cuma benar atau salah saja, gitu ya. Ya, silakan ditulis dulu angkanya, jawabannya 1 sampai 20, gitu ya. Yuk, kita mulai.
Udah, jantung tulis dulu. Jawabnya B atau B, S aja boleh, ya atau tidak, benar atau salah gitu ya. B atau S. Ya. Oke, nomor 1. Ya, 1. saya tahu apa yang saya inginkan dalam hidup. Gue banget gak tuh gitu. Benar atau salah? Ya, B atau S saja. Ya. Kalau tahu berarti benar. Nomor 2. Udah. Gak usah dipikir ya, gak usah dianalisis jawabnya. Pokoknya Refleks. saya melakukan hal yang saya yakini benar. Saya banget. Saya melakukan hal saya yakini benar. Ibu aja yang bacain. Nomor 3. Saya suka pekerjaan, aktivitas yang saya lakukan. 4. Saya jarang menunda pekerjaan. Saya jarang menunda pekerjaan. Gue banget gak tuh? Gue banget gak tuh gitu ya. Nomor 5. Tadi saya suka Jarang menunda pekerjaan. Saya jarang menunda Ya. pekerjaan. Jarang. Artinya tepat waktu. Berarti saya tepat waktu. Nomor 5. Pikiran saya mendukung tujuan hidup saya. Pikiran saya mendukung tujuan hidup saya. Pikiran saya mendukung tujuan hidup saya. 6. 6. Saya merasa bersemangat tentang masa depan saya. Saya merasa bersemangat tentang masa depan hidup saya. Masa depan saya. 7. Saya jarang merasa ragu dalam melangkah. Saya jarang merasa ragu dalam melangkah. Jadi selalu yakin kalau melangkah tuh ngambil keputusan yakin. Saya atau bukan. 8. Saya jujur dengan perasaan saya sendiri. 9. Saya mudah mengatakan tidak pada hal yang tidak cocok bagi saya. Saya mudah mengatakan tidak pada sesuatu hal yang tidak cocok bagi saya. Saya mudah. 10. Saya merasa tindakan saya bermanfaat dan berdampak. Udah semua ada isinya ya, nggak boleh ada kosong. Karena kalau kosong nanti nilainya nggak aci. Iya masih ragu-ragu dari saya. Kayak tes CPNS. Ada ragu-ragu mulai Di skip. Kenapa, Beng? 11. Udah, 11. Saya bangga pada diri dan perjalanan saya. Yakin. Bangga banget dong. Iya, benar. 12. Saya merasa hidup saya maju setiap minggunya. Ini setengah di sini mas sebelum kita Kemarin-kemarin. Oke, setiap Apa yang minggu. sekarang jelasin ya? Oh iya. Iya. Kan kita hidupnya sekarang, kemarin. Gitu ya. Udah. Oke. Lanjut 13. Saya tidak merasa terpaksa dalam menjalani hari-hari. Karena ada orang yang terpaksa jalani hidupnya. Oke. Nomor 14, saya bisa mengekspresikan emosi dengan sehat. Nah, saya bisa mengekspresikan emosi dengan sehat. ini sekarang gue nih. Iya, semuanya sekarang. Ya, semuanya sekarang. Tadi begini, tadi gue pengen masuk, tapi gue takut ada kelanu gue karena ramai. Kita mau dia. Lama gue juga capek. Bantu kita. Malah perlu sakit tapi pengen masuk. Lu termasuk luar biasa. Udah lanjut. Apa ayo? Nomor 15, saya
percaya saya layak mendapatkan hal-hal yang baik. Saya layak. Ya, saya layak mendapatkan hal-hal yang baik. 16. Saya punya tujuan yang jelas dalam 1 tahun ke depan. Gue banget nih. 17. Saya jarang bimbang atau galau lama-lama. Karena ada yang galaunya bisa seminggu, sebulan, bahkan tahun-tahunan gitu, tahun-tahun. Ya. Itu sih kalau 3 hari ngapain itu kalau 18. Saya benar-benar melakukan hal yang saya katakan ingin saya lakukan. saya benar-benar mengatakan Saya benar-benar melakukan hal yang saya katakan ingin saya lakukan. Apa yang dikatakan? Jadi apa yang diinginkan, nggak omdo, ya. Nggak omong doang. Apa yang dikatakan dia lakukan. Dilakuin, atau benar. pengen kayak gini. Nggak Ah, ngelakuin. besok gue pengen olahraga. Belum Benar. kalau dikatakan masih stepnya masih planning. Kita tahu nih aku pengen kayak gini. Ah, Apakah itu planning sama keinginan beda. gimana sih yang mana sih Pak? Kamu tahu? Nomor 18. Saya benar-benar melakukan hal yang saya katakan Ingin saya lakukan. ingin kan berarti? Ah, iya. Berarti kan salah sih. Kan ada keinginan. Iya. Itu kan berarti sifatnya. Ya sifatnya masih di future sih. Iya iya Yang akan datang. Bukan yang sudah saya lakukan. Bukan. Atau yang saya sudah lakukan. Yang akan ingin saya lakukan. Misalkan minggu depan nih, Ibeng mau bikin roti bakar misalkan. Di planning kan, bener-bener pengen nih minggu depan bikin. Misalkan bulan depan mau bikin nasi kebuli, nah, itu ada keinginan kuat. Nah nanti beneran dilakuin. Ya bener-bener dilakuin keinginannya gitu. Ya. 19. Saya bisa tidur dengan tenang tanpa beban pikiran besar. Pikiran besar ya. Pikiran besar. Pikirannya kadang kan Tanpa beban pikiran besar. suka tidur tuh masih mikirin hari ini gitu ya. Makan bisa makan, sholat bisa sholat. Dan 20 terakhir, saya merasa saya hidup sebagai diri saya yang sebenarnya. Jadi hidupnya ini saya rasain ini ya hidup saya yang sebenarnya, bukan hidupnya orang lain. Karena ada orang yang hidup menghidupi orang lain, dia hidupnya jalanin hidup orang lain. Misalnya dia punya contoh figur idola, pengen jadi idola. Ya. Oke, udah semua ya. Oke, Nanti ya. jawaban aja. Biasa. Sepertinya perjuangan. Lawan nih kawan partai. Ya. Kalau ada caleg dari partai ini kita kasih Ya. Cobain nanti di akhir karena nanti ada games juga. Nanti kita cross check. Ya. Perjuangan. Intinya Lebih